Pada kesempatan kali ini teman-teman, seperti biasa saya akan melakukan pemupukan yang kedua tanaman cabai saya Orion F1 yang sekarang memasuki usia 15 hari setelah pindah tanam. Berarti tanaman cabai saya sekarang di fase vegetatif, yaitu fase pertumbuhan. Di fase vegetatif ini teman-teman, di sini letak keberhasilan budidaya tanaman cabai karena daunnya sudah mulai rimbun, kemudian sudah mulai mengeluarkan tunas-tunasnya. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sering kontrol di bawah daun tanaman cabai tersebut apakah sudah mulai muncul hama kutu-kutuan, trip dan juga tungo. Itu yang harus diwaspadai. Kemudian pemakaian pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi juga harus disesuaikan karena batang tanaman cabai yang kita budidayakan masih tahap-tahap pertumbuhan. Otomatis batang tanaman cabai tersebut kondisinya masih sangat muda sekali. Jadi usahakan pemupukan menggunakan pupuk nitrogen tinggi itu dengan dosis yang rendah. Dalam pemupukan kali ini saya akan menggunakan pupuk apa saja, maka dari itu silahkan teman-teman tonton videonya. Jika teman-teman menyukai video saya, silahkan like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-video yang kami bagikan ke teman-teman semua bermanfaat dan bisa menginspirasi sahabat-sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, channel yang setiap hari selalu mengupdate tanaman cabai yang di fase vegetatif, kemudian tanaman cabai yang sudah dalam proses pemetikan, kemudian juga sedang memproses lahannya, dan ada dua lahan lagi yaitu tanaman cabai saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka. Untuk budidaya tanaman cabai sendiri teman-teman, di fase-fase vegetatif seperti ini usahakan berikanlah pupuk dengan dosis yang rendah dulu, kemudian harus diimbangi dengan melakukan penyapraian. Yang kami maksud adalah menggunakan pupuk daun, suplemen tanaman, dan juga nutrisi. Tujuannya apa? Agar daunnya itu tetap tumbuh secara baik. Kemudian yang kedua adalah sering kontrol daun ataupun di bawah daun tanaman cabai tersebut apakah sudah mulai terserang kutu-kutuan, entah itu kutu kebul ataupun hama-hama yang lainnya. Dalam pemupukan kali ini teman-teman, pupuk yang akan saya pergunakan yang pertama adalah NPK 1616, tapi mereknya Cap Tawon teman-teman. Kemudian yang kedua adalah asam humat power soil. Untuk pupuk NPK sendiri adalah pupuk seimbang teman-teman, bisa dipergunakan di fase vegetatif dan juga bisa dipergunakan di fase generatif. Di fase generatif sudah sering 5 saya jadi gampang, 5 satu di bungkus. lahan saya yang satunya 5 satu bungkus nisa di tengah-tengahnya. Berbuah sangat lebat sekali. 5 ada. Pupuk NPK sendiri juga mengandung nitrogennya, juga sudah seimbang karena 1616 untuk N-nya, P-nya, dan juga K-nya. Kemudian untuk pupuk NPK sendiri ini dosisnya adalah 1 kilo pupuk NPK ini saya masukkan ke dalam bak ini teman-teman ataupun ember. Ini ember ini isinya 5 gayung. Kemudian saya kasih pupuk NPK 1616 1 kilo. Nanti 5 gayung ini saya bagikan menjadi 5 jerigen. Yang biasa saya pergunakan untuk melakukan pemupukan, dan untuk jerigen ini adalah
isinya 20 liter air. Kemudian yang kedua adalah asam humat power soil. Untuk asam humat power soil ini saya menggunakan 8 sampai 9 sendok. Ini bersifat organik teman-teman, jadi aman. Diberikan 10 sendok ataupun 15 sendok juga tidak jadi masalah. Tapi untuk pemupukan kali ini saya hanya menggunakan 9 sendok teman-teman. Kemudian nanti setelah itu dilarutkan kedua pupuk ini, asam humat power soil kemudian NPK 1616, itu yang selalu saya pergunakan untuk perawatan tanaman cabai saya, kemudian untuk perawatan tanaman semangka saya, karena bagi kami pupuk ini sangat bagus sekali untuk fase vegetatif. Dan untuk asam humatnya sendiri adalah dia bersifat organik, jadi aman sekali untuk pertumbuhan tanaman di fase vegetatif. Kemudian setelah itu diaduk sampai merata. Usahakan teman-teman, jika hanya diaduk biasanya asam humat power soil itu masih menggumpal-gumpal. Jadi usahakan jika masih menggumpal menggunakan tangan saja, kemudian diremes-remes, insya Allah cepat larut teman-teman. Dan untuk pemupukan kali ini teman-teman, saya dibantu oleh saudara saya sambil mengajari saudara saya. Insya Allah nanti ke depannya beliau ingin mencoba untuk menanam tanaman cabai. Setelah sampai kebun nanti baru dilakukan pemupukan. Makanya selalu simak terus video-video di channel Heri Petani Indonesia. Semua saya isi dengan suara penjelasannya. Jika teman-teman menyimak video kami, insya Allah teman-teman akan bisa mengikuti tata cara saya, langkah-langkah saya, bagaimana tata cara saya untuk melakukan perawatan tanaman cabai Orion F1 yang sekarang usianya baru 15 hari setelah pindah tanam. Dan alhamdulillah kondisi tanamannya juga lumayan subur teman-teman. Dan ini saya sudah sampai di kebun. Di kebun ini memang ada sumurnya, jadi saya tidak membawa air di rumah karena lokasi dari tempat kami lumayan jauh. Jadi nanti satu gayung itu kita campurkan ke dalam air 20 liter air dengan dosis pupuknya yaitu 1 kilo. Berarti kalau 1 kilo dibagi menjadi 5, berarti satu jerigen ini dosisnya 200 gram untuk pupuk NPK teman-teman. Ini kondisi tanamannya alhamdulillah subur. Kemudian sering kontrol tanaman cabai tersebut, di bawah daunnya usahakan rumput-rumput yang seperti di video itu dibersihkan, takutnya buat sarang kutu-kutuan ataupun bakteri dan juga jamur, karena kondisi di daerah kami setiap hari diguyur hujan teman-teman. Dan untuk dosisnya, satu pohon tanaman cabai saya kocor 50 sampai 100 ml air teman-teman, tergantung kondisi tanaman cabenya. Jika sudah besar seperti ini saya kocor 100 ml air. Kemudian usahakan jangan sampai mengenai pangkal batang ataupun daunnya, karena pupuk NPK sendiri itu adalah pupuk kimia, takutnya daunnya nanti akan melepuh, biasanya seperti itu. Nanti setelah itu biasanya besok baru saya lakukan penyepraian menggunakan fungisida. Fungisida yang saya pergunakan tetap saya masih menggunakan Beyond M. Kemudian yang kedua adalah saya mempersiapkan fungisida sistemik. Tergantung teman-teman mau menggunakan fungisida sistemik merek apa saja bebas. Yang terpenting adalah sebelum melakukan penyepraian itu harus dibaca dulu komposisi di bungkus produk tersebut. Ini alhamdulillah ini ada 15 bedengan ataupun 15 gawangan. Memang kondisi pertumbuhannya sangat lambat karena saya pindah tanamnya itu bibitnya masih sangat kecil sekali teman-teman. Harusnya 15 hari itu sudah mengeluarkan 15 sampai 17 daun, tapi ini baru memasuki daun yang ke-9 karena waktu pindah tanamnya baru memasuki daun ke-4 teman-teman. Ini kondisinya tanamannya. Kemudian jangan sampai teman-teman juga salah melakukan pemupukan, karena kadang-kadang seperti ini, jika tanaman cabai pertumbuhannya kurang subur, biasanya pupuk yang diberikan dengan dosis yang tinggi tanpa melakukan ataupun membuat lubang pemupukan yang berbeda. Nanti yang terjadi adalah perakaran tanaman cabai itu akan menjadi rusak. Jika sudah merusak terkena pupuk kimia, biasanya jamur kemudian bakteri akan
muncul di saat tanaman cabai sudah memasuki fase generatif, dan ini tinggal 1 gawang lagi teman-teman. Terima kasih atas segala supportnya. Terima kasih selalu setia mensupport kami dan selalu mendukung channel kami. Biasanya kalau kutuaran kan pakai sepatu kan nggak bengkak ya. Terima kasih jika apa yang saya bagikan kepada anda semua bisa dijadikan tahap pembelajaran dan alhamdulillah berhasil. Mudah-mudahan teman-teman yang lainnya juga bisa mengikuti. Untuk budidaya tanaman cabai sendiri sebenarnya tidak sulit teman-teman, tidak harus menggunakan pupuk yang bermacam-macam. Yang terpenting adalah di fase vegetatif tambahkan pupuk NPK dan juga bisa menggunakan pupuk-pupuk yang lainnya. Jadi saya tidak pernah mengikuti metode orang lain karena setiap pembukaan saya selalu menggunakan pupuk yang berbeda. Itu penjelasan kami, dan mungkin saya akhiri sampai di sini dulu video pembukaan kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya berbagi pengalaman, siapa tahu videonya bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.